Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, kami percaya. Amin, amin, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku telah melihat Dia jadikan semua.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali, mari kita baca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, kita tentu sudah tahu ya Bapak Ibu, bahwa kita ini sebagai orang percaya, kita ini sedang berada dalam pertandingan iman. Kita diibaratkan sebagai seorang olahragawan yang sedang berlari menuju garis akhir itu untuk memperoleh mahkota yang abadi. Nah, di sini dikatakan bahwa kita akan bisa memperoleh mahkota kita kalau kita dapat menguasai diri kita. Nah, menguasai diri itu bukan hanya sekedar menguasai emosi atau kemarahan. Biasanya kalau orang berpikir menguasai diri itu hanya berkaitan dengan kemarahan. Tapi sebenarnya menguasai diri ini konteksnya lebih luas Bapak Ibu. Karena menguasai diri ini menyangkut bagaimana kita bisa menguasai seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi bukan cuma hanya perasaan, tapi juga bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perkataan kita mengendalikan perbuatan kita. Ya, kalau kita bisa mengendalikan itu semua, maka dikatakan kita ini adalah orang-orang yang menang memperoleh mahkota. Nah, kita akan melihat bersama-sama bagaimana sih mengendalikan diri itu, ya. Di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, menguasai diri itu dimulai dengan kita menanggalkan segala beban dan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, tidak mungkin kita bisa berlari dengan cepat kalau kita punya beban yang begitu merintangi kita, memberatkan kita. Ya. Nah, beban itu kalau dikatakan ada beban dan dosa. Dosa itu tentu kita sudah tahu ya Bapak Ibu. Dosa itu seperti contohnya iri hati, kesombongan, ya, kemarahan, dengki dan sebagainya. Itu harus kita buang ya dari kehidupan kita. Nah, tapi ada beban yang terkadang kita tidak sadar bahwa itu merintangi kehidupan kita. Beban apa itu? Yaitu hal-hal yang menjadi kegemaran atau hobi kita. Ya, hobi atau kegemaran kita ini bisa menghalangi kita, terutama kalau kita sudah sangat menaruh seluruh hati kita di sana, ya, maka kita itu akan terhalang untuk kita itu bisa menyembah Tuhan, untuk kita bisa mencari Tuhan, fokus pada Tuhan. Contohnya ya, kalau anak-anak banyak yang kita tahu mereka terikat oleh game-game online atau gadget, ya. Nah, tapi banyak juga orang dewasa yang terikat akan hal-hal misalnya ya, hobi mancing, ya. Kelihatannya mancing itu sepele ya Bapak Ibu, tapi kalau kita sampai lupa waktu ya, terus kita terus ya berada di sana 24 jam berhari-hari gitu ya, sampai kita lupa beribadah dan sebagainya, itu tentu adalah beban yang harus kita tanggalkan. Ya. Nah, dikatakan bahwa setelah kita menanggalkan segala beban dan dosa kita itu, jangan lupa untuk meninggalkannya di belakang. Ya, tinggalkan itu di belakang dan kita mau apa? Kita mau fokus berlari ke depan. Ya, kita fokus. Setelah kita tinggalkan, ya. Di dalam Filipi 3 dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, kita fokus ke depan. Jangan lagi diingat-ingat lagi, tapi kita mau sama-sama fokus mencari Tuhan. Ya.
Lalu berikutnya, bagaimana supaya kita itu bisa menguasai diri? Yang berikutnya adalah kita ini memiliki kerinduan untuk selalu taat kepada firman Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya, ketaatan itu ya sangat penting ada di dalam kehidupan kita untuk kita bisa meraih mahkota itu. Kalau kita terus taat, maka kita akan mencapai garis finish. Ya, apa yang Tuhan mau untuk kita buang, untuk kita lepas, ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, mari kita lakukan. Ya, ketaatan itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, nah berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kita melatih diri kita untuk beribadah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, latilah dirimu beribadah. Ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik dalam hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi, kita mau melatih diri kita beribadah. Ibadah inilah yang akan membentengi kita supaya kita ini tidak jatuh di dalam segala macam godaan. Ya, bukan hanya ibadah di gereja saja ya, 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali dengan doa di tengah minggu. Bukan itu saja, tapi kita mau coba melatih diri kita untuk beribadah setiap hari, termasuk di rumah kita masing-masing. Ya, ketika kita melatih diri kita untuk beribadah, ya, pikiran kita ini akan dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, sehingga kita itu akan terus fokus menuju ke depan. Kita fokus kepada garis finish itu, dan kita pasti menang. Ya, jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri kita. Sebab apa? Dengan kita menguasai diri, kita akan bisa mencapai garis akhir dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh tinggal dalam kehidupan kami dan menguasai, memimpin seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, apapun juga yang kami lakukan pada sepanjang hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.